Baik teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Seperti biasa ketemu lagi di Tentang Murai Channel. Mudah-mudahan teman-teman semua yang berada di seluruh pelosok Indonesia, para pecinta kicau mania, dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Untuk pertemuan kali ini, pembahasan dalam video ini masih tetap seperti biasa, tetap mengenai permasalahan-permasalahan dalam rawatan murai batu, ya. Jadi tiada hari tanpa pertanyaan, tiada hari tanpa masalah, dan itu hal biasa. Itu yang harus kita bahas di sini dan kita akan mencari solusinya. Jadi kembali lagi, ada teman kita yang bertanya, sebenarnya rawatan yang benar itu yang bagaimana Om untuk rawatan murai batu pastol? Jadi ini sudah berulang-ulang kali kita bahas, dan mungkin di video-video lain juga atau konten-konten yang lain juga sudah banyak teman-teman lihat ya. Kalau teman bertanya kepada saya, rawatan yang benar atau yang bagus untuk pastol, sebenarnya semua rawatan itu menurut saya benar. Tergantung cara pandang kita masing-masing ya Om Bro ya. Jadi saya nggak bisa mengatakan kalau rawatan saya ini benar, dan orang lain juga nggak bisa mengatakan kalau rawatan saya ini salah. Karena apa yang saya katakan sudah saya lakukan, sudah saya buktikan, dan sudah saya praktekkan langsung. Teman-teman bisa cek video saya sebelumnya untuk hasil dari rawatan-rawatan murai batu yang sudah saya terapkan. Begitu ya teman. Itu yang pertama. Kemudian untuk murai batu ini sebenarnya, kalau menurut pandangan saya, ini nggak semua rawatan yang saya utarakan atau saya paparkan di sini belum tentu cocok untuk murai batu teman-teman. Karena beda burung, beda karakter teman-teman ya. Itu yang harus perlu kita ketahui. Jadi tidak semua rawatan-rawatan yang kita pelajari itu bisa nyambung ke atau bisa masuk ke murai batu kita. Jadi tergantung kepada teman-teman juga pada akhirnya. Dan teman-teman bisa mencoba semua rawatan yang teman-teman tahu atau teman-teman dengarkan, dengan catatan kalau rawatan itu namanya rawatan, nggak ada yang instan hasilnya. Jadi butuh proses, butuh waktu teman-teman. Itu hal yang perlu kita ketahui sebelum kita membahas topik yang tadi teman tanya kepada saya, yaitu topik mengenai rawatan yang benar untuk murai batu pastol. Jadi di sini harus teman-teman pahami
Saya tidak pernah mengatakan bahwa rawatan saya ini dijamin 100% akan berhasil diterapkan untuk murai batu teman-teman. Tapi setidaknya kita bisa mencoba. Kita bisa mencoba rawatan yang saya terapkan dan kita akan lihat perkembangannya. Dan hasilnya juga nggak instan teman-teman ya. Butuh proses juga. Itulah yang dinamakan pengorbanan. Ya, pengorbanan dalam perawatan murai batu. Jadi langsung aja, seperti sesuai dengan pertanyaan tadi, cara rawatan yang benar untuk murai batu pastol. Jadi ini versi saya ya, ini versi saya teman-teman. Bisa dicoba dan bisa juga diabaikan. Di sini saya hanya berbagi. Tidak ada maksud menggurui. Jadi yang pertama, namanya burung pastol ini adalah burung yang masih usia muda. Pastol itu lepas trotol. Jadi dia baru mutasi dari trotol ke murai dewasa. Jadi usia masih muda. Masalah birahi dan emosi juga belum stabil. Saya selalu anjurkan untuk murai batu pastol, kalau bisa ini harus ditahan dulu nafsunya. Nafsu untuk ngegantang teman-teman. Jadi saya sangat tidak setuju jika pastol digantang. Ya, karena masalah mental kita masih pertanyakan ya. Sangat tidak dianjurkan lah kalau untuk usia pastol ini digantang, dilombakan ya. Mungkin ada beberapa dari teman-teman kita sudah melihat murai pastolnya gacor, bongkar-bongkar isian, padahal masih umur 9 bulan atau sampai 1 tahun, langsung digantang. Ya mungkin bisa jadi langsung juara. Akhirnya teman-teman ketagihan, memaksa untuk menggantang murai batu untuk mencari nama ya. Nanti resiko yang didapatkan dari sana adalah sangat fatal, yaitu bisa jadi drop mental. Itu adalah resiko yang terbesar ya. Murai pastol teman-teman bisa jadi tidak menutup kemungkinan untuk menjadi drop mental. Bisa kok, biarpun drop mental bisa kok nanti diobati lagi, dirawat lagi. Ya itu terserah teman-teman. Kembali lagi kepada teman-teman yang punya burung. Jadi simple aja sih untuk masalah murai batu pastol ini. Itu kembali lagi kepada teman-teman. Kalau mau capek ya silahkan. Terus usia berapa yang sudah pas untuk digantang? Kalau saya pribadi mengatakan usia 3 tahun ke atas. Ya. Usia 3 tahun itu adalah usia yang sudah, menurut saya sudah siap. Dari segi mental, birahi, faktor, saya yakin dia sudah siap. Minimal usia 3 tahun ya. 3 tahun ke atas. Tapi jangan salah. Ya, jangan salah teman-teman ya. Tidak semua murai batu usia 3 tahun itu sudah pasti bagus. Itu semua kembali lagi kepada rawatan. Nah, di sini kita akan bahas rawatan yang menurut saya yang pas untuk murai batu pastol. Jadi sebelum kita masuk ke sini, ada baiknya saya menyarankan teman-teman, jika ingin memelihara murai batu pastol, saya sarankan lebih baik teman-teman memulainya dari trotol. Ya? Lebih baik teman-teman mulainya dari trotol. Gak apa-apa sekali capek, yang penting puas. Karena apa?
Karena untuk murai batu pastol ini, rawatan pada saat trotol itu sangat berpengaruh, teman-teman. Percaya saja. Bisa dibuktikan ya. Jadi kalau kita akan membahas di sini masalah rawatan murai pastol yang bagus atau yang benar, sebenarnya kita harus mulai dari rawatan trotol. Kalau mau memang murai batu pastolnya bagus. Ya. Jadi untuk kali ini saya akan tetap membahas mulai dari rawatannya pada saat trotol. Oke. Yang pertama, trotol usia 3 bulan. Posisinya sudah mandiri. Cara rawatannya, yang pertama yaitu wajib embun tiap pagi. Cuman karena dia masih trotol, bisa teman-teman coba embunnya jangan terlalu pagi juga. Yang mulai setengah 6 pagi lah ya. Nanti jam 7 lanjut lagi untuk penjemuran. Penjemuran juga maksimalnya 15 menit aja untuk usia trotol. Setelah itu masalah pemandian. Masalah pemandian untuk trotol ini kita harus biasakan dia mandi dalam keramba. Masalah jadwalnya sepuasnya atau semaunya aja. Lanjut lagi untuk masalah pengkerodongan. Ini wajib ya, murai trotol ini wajib kita kerodong setiap hari. Untuk umbar, saya nggak pernah umbar untuk trotol. Oke. Nah, sambil dia di kerodong tadi, kerodongnya juga posisi di ruangan yang tenang, kalau bisa di kamar mandi agar ada gemercik air, suara gemercik air. Sambil dikerodong dia akan kita master. Terserah mau burung hidup atau MP3 itu bebas menurut saya ya. Itu terserah teman-teman, terserah mau dia burung hidup, siangnya burung hidup, malamnya MP3 itu terserah. Yang penting asal teman-teman tahu makin banyak pemasteran makin bagus untuk murai batu. Artinya makin banyak waktunya maksudnya, bukan makin banyak jenisnya. Saran saya untuk jenis suara pemasteran untuk murai batu trotol itu cukup 3 aja. 1 suara 1 bulan. Monoton itu aja, kenari aja 1 bulan. Bulan kedua lanjut lagi kinoi atau burung-burung kecil. Karena untuk trotol kita isi yang burung-burung kecil dulu, jangan langsung yang kasar-kasar ya. Jalak suren, kapas tembak, cililin. Takutnya nanti trotolnya malah ketakutan. Gitu ya. Jadi itu dia masalah pengumbaran, masalah pengkerodongan dan pemasteran. Jadi kita akan rawat dia sampai dia usia sekitar 5 bulan sampai 6 bulan. Itu akan proses mutasi. Sebelumnya hampir lupa, pada saat trotol untuk pakannya jangkrik biasanya saya kasihkan sepuasnya, maksimal dia 20. Saya jor-jor aja karena ini masih masa pertumbuhan, usia trotol. Jadi nggak ada yang namanya naik-naik birahi. Padahal murai trotol ini membutuhkan nutrisi dan kalsium. Jadi pada saat trotol, jangan lupa teman-teman, agar IF-nya dijor aja. Jangkrik kasih sepuasnya berapa yang dia mau. Kroto 2 kali seminggu, cacing 1 kali seminggu, ulat Hongkong bebas. Maaf, bukan bebas, maksud saya tiap hari bisa maksimal 5 ekor. Jadi itu dia untuk rawatan trotol yang saya lakukan. Bisa teman-teman coba. Lanjut kita ke usia pastol. Nah, setelah usia pastol, murai batu kita sudah dorong ekor, selesai mabung, selesai mutasi. Lanjut kita ke rawatan pastolnya. Rawatan pastol ini murai batu
Untuk penjemuran karena ini masih bulu baru, kita akan melakukannya bertahap. Mulai dari 10 menit, 15 menit, sampai nanti 1 jam. Ya, itu masalah penjemuran pagi. Untuk pastol, pengembunan diwajibkan. Ya, untuk pastol, pengembunan diwajibkan. Setiap pagi, setiap subuh. Lanjut setelah diembun, lanjut ke mandi. Mandi 2 kali seminggu untuk pastol, terus jemur pagi. Jika teman-teman ingin melakukan penjemuran sauna, silahkan dilakukan, bagus. Setelah itu sore, dari pagi sampai sore di kerodong. Habis itu dikasih pemasteran. Ya. Untuk jangkrik sendiri, pada saat usia pastol ini kita sudah bisa mengurangi ya teman-teman ya. Mungkin yang tadinya 15 pada saat trotol, di usia pastol ini kita kurangi bertahap dulu, turun ke 10. Nanti perlahan turun ke 8 sampai mentok di 5. Nanti bisa teman-teman sesuaikan melihat perkembangannya bagaimana. Ya. Nah, itu dia mengenai pakan dan penjemuran dan mandi. Lanjut ke masalah pengumbaran. Di sini kita sudah mulai melatih dia, ya. Kita sudah melatih murai batu pastol ini dalam tahap pengumbaran. Ini kegunaannya adalah melatih tenaga, energi murai itu sendiri. Itu dia untuk pengumbaran. Terus kalau pastol masih di master nggak? Masih ya. Itu harus, ya, itu pasti. Biarpun masih pastol, dia tetap harus di master. Sampai tahap selanjutnya, saya rasa masalah IF ya. Ulat Hongkong di usia pastol ini saya tidak pakai lagi. Sebagai penggantinya kroto 2 kali seminggu, cacing juga 2 kali dalam seminggu. Ada yang bilang kasih cicak atau kelabang, saya nggak pernah coba ya. Jadi jika ada teman-teman tahu informasi seperti itu, silahkan dicoba. Kalau saya sih sarannya nggak mau. Saya nggak pernah coba. Saya pernah dengar juga, tapi saya nggak mau coba. Jadi saya rasa itu aja untuk rawatan dari trotol sampai pastol. Teman-teman bisa langsung coba di rumah. Ya, jika masih kurang paham, teman-teman bisa mengulang video ini agar lebih paham lagi untuk menerapkan rawatan yang saya katakan. Nanti hasilnya jangan buru-buru dibuktikan ya. Nanti akan memakan waktu juga sekitar 3 sampai 5 bulan. Karena masa-masa murai batu ini masih panjang, teman-teman. Satu lagi itu jangan lupa untuk murai batu pastol ini saya sarankan rawatlah sesuai apa yang saya arahkan dan konsistenlah. Jangan pernah teman-teman memancing murai batu pastol teman-teman ini pakai suara MP3 atau dari YouTube, dari handphone gitu ya, untuk memancing dia bunyi. Saya sarankan jangan ya. Kita belum tahu untuk kesiapan dari murai ini. Kalau saya mengatakan usia begini tidak akan siap untuk masalah mental. Mungkin dia akan melawan, menyaut, tapi efeknya ke depannya nanti bahaya. Jadi saya sarankan jangan sama sekali dipancing-pancing atau digoda-goda pakai suara-suara lain. Biarkan aja mengalir atau biarkan aja berjalan sesuai keinginan dia. Rawat aja konsisten, telaten ya. Saya jamin nanti itu pasti akan menghasilkan hasil yang tidak mengecewakan. Coba dibuktikan. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman? Nah, jika ada pertanyaan, teman-teman seperti biasa bisa coret-coret dalam kolom komentar. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan dengan penerapan yang saya lakukan ini
apa yang saya utarakan dalam video ini teman-teman semua paham dan bisa mengaplikasikannya dalam rawatan sehari-hari teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah stay di channel ini. Terima kasih atas dukungannya semua. Saya katakan sekali lagi, jangan pernah sungkan-sungkan untuk bertanya di channel ini. Saya selalu siap untuk membalas komentar-komentar atau pertanyaan dari teman-teman. Kita saling sharing, kita saling bertukar ilmu, tidak ada bermaksud menggurui. Kita di sini hanya sharing, sebatas sharing. Apa yang saya ketahui, saya akan utarakan. Dan jika teman-teman ada ilmu, silahkan coret-coret dan beritahukan kepada teman-teman kita melalui video ini di bawah dan dalam kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Salam kicau mania, salam sehat selalu.